Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita sekarang sudah masuk ke materi keempat tentang komponen bangunan gedung. Komponen bangunan gedung itu dapat kita lihat menjadi 3 komponen, yaitu struktural, astruktural, utility atau equipment. Pada video ini kita akan melihat komponen struktural dari bangunan gedung. Nanti akan kita pelajari tentang fondasi, pur, slope, kolom, balok, plat lantai, ring balok, dan rangka atap. Ya, untuk video pertama ini kita akan bahas tentang komponen struktural. Pertama, fondasi. Ya. Jadi untuk Anda ketahui bahwa komponen struktural ini fungsi utamanya adalah untuk meneruskan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada bangunan gedung hingga sampai ke tanah yang ada di bawah bangunan tersebut. Karena fondasi merupakan struktur terbawah, maka pengertian untuk fondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang fungsinya adalah untuk memikul beban dari seluruh bangunan yang ada di atasnya. Fondasi ini secara umum bisa dibagi menjadi fondasi dangkal dan fondasi dalam, di mana fondasi dangkal itu contohnya adalah fondasi batu kali, fondasi tapak, fondasi straus pile, dan fondasi tiang pancang kayu. Berikutnya fondasi dalam, ya, itu contohnya adalah fondasi tiang pancang, fondasi sumuran, dan fondasi bor pile. Struktur bangunan yang berikutnya atau biasanya berada di atas fondasi adalah pur atau pile cap. Pur atau pile cap adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan fondasi dan slope. Fungsinya adalah memikul beban dari kolom dan bagian bangunan dan bagian lainnya dari bangunan tersebut. Berikutnya merupakan struktur bangunan adalah slope. Slope terletak di atas fondasi, ya. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan gaya yang bekerja di atasnya itu sehingga terbagi rata ke fondasi. Di atas slope itu biasanya adalah kolom. Sehingga kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya adalah menyangga beban aksial atau beban yang di atasnya ke bagian struktur yang ada di bawahnya. Ya. Ada beberapa jenis kolom, yaitu kolom berbentuk segi 4, kolom bundar, dan kolom komposit. Biasanya kolom ini untuk bangunan gedung terbuat dari beton dan rangka baja. Khusus untuk kolom komposit, itu nanti baja yang digunakan itu berbeda dengan baja tulangan biasa. Yang digunakan bisa jadi dia adalah baja HAL atau baja I. Bisa juga jenis kolom ini dibagi menjadi kolom praktis dan kolom struktural. Kalau dia kolom praktis, itu dikerjakan bersamaan dengan pemasangan dinding. Sementara kolom struktural itu biasanya dikerjakan tersendiri dengan mencetak kolom tersebut tanpa adanya pemasangan dinding pada saat itu.
Di atas kolom itu biasanya terdapat balok. Balok bangunan merupakan struktur melintang untuk menopang beban horizontal. Nah, balok ini sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap gaya yang berasal dari samping. Di atas balok itu biasanya ada plat lantai dari beton apabila baloknya balok beton. Balok dan plat lantai ini biasanya dikerjakan secara berbarengan. Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak langsung di atas tanah, melainkan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Bagian yang paling atas dari struktural bangunan gedung itu adalah ring balok dan rangka atap. Ring balok, disebut balok ring, adalah struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi tumpuan atau dudukan dari rangka atap. Sementara rangka atap sendiri adalah komponen balok atau elemen lain yang menciptakan struktur kaku. Dalam teknik, rangka adalah suatu struktur yang hanya terdiri dari dua anggota gaya, di mana anggota tersebut diorganisir sehingga kumpulan secara keseluruhan berperilaku sebagai satu objek. Ini menunjukkan bahwa rangka atap itu harus kaku. Ya, demikian video pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan video kedua.